Bab 148 Orang Gila. Tidak mungkin membunuh orang di jalan, tetapi lebih tidak mungkin lagi diprovokasi oleh beberapa gangster militer dan tidak melawan. Xiao Chen tidak mengalami kejang ketika dia dicegat. Dia mengikuti mereka ke tepi sungai dalam kota, di mana seorang kapten sekolah dan beberapa tentara sedang menunggu. Setelah melihat Xiao Chen, dia tidak bisa membedakannya. Dia datang dengan cambuk kuda dan mengayunkannya ke wajah Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Titik tanda seru. As bagi pihak lain, sebuah sidik jari besar dan tamparan keras muncul di wajahnya. "Kamu berani memukulku." Kapten itu tampak agak sulit dipercaya. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat cambuknya dan mencambuknya lagi. "Kamu brengsek." Dalam situasi ini, Xiao Chen merasa dia tidak bisa membantah, dan tidak perlu berdebat, Menghadapi keras, cambuk kapten masih belum menyentuh Xiao Chen. Sialan, kedua letnan yang bermulut keras itu sangat marah hingga pembuluh darah mereka hampir pecah. Dia adalah pengawal militer Pangeran Li yang tidak pernah menderita karena hal ini pernah berani menyentuhnya. Pah! Mulutnya yang keras lagi, membuat matanya berbinar-binar. Dentang, dentang, dentang. Terdengar suara pedang terhunus di sekeliling, 8 tentara bergegas dengan pedang tajam, dan tanpa perintah kapten, mereka menebas Xiao Chen dengan ganas. Dang, dang, dang. Getaran logam bening terdengar, dan 8 pisau panjang tajam yang dipotong dipatahkan satu demi satu. Kedelapan orang itu segera berubah warna dengan telapak tangannya, mereka tahu bahwa mereka sedang dalam masalah besar. "Papa," kapten sekolah terkenal itu sudah dicengkeram kerah Xiao Chen. Tanpa berkata-kata lagi, Xiao Chen menamparkan mulutnya 4 kali, depan dan belakang, dan berkata dengan kejam, "Kamu pikir kamu ini siapa? Tentara pangeran adalah luar biasa. Nak, kamu telah melakukan kejahatan pengkhianatan, kenapa kamu tidak melepaskan aku?" "Pengkhianatan?" Xiao Chen mencibir, "Kamu pikir kamu ini siapa sebenarnya?" Melihat tatapan tajam ke dalam mata sang kapten, Xiao Chen menjadi marah, mencengkeramnya dengan 2 mulut besar, dan menamparnya hingga sang kapten berbalik dengan kepala tertutup. "Saya seorang prajurit Pangeran Li. Menyinggung Pangeran Li adalah kejahatan pemenggalan kepala." Kapten masih kasar dan berteriak pada Xiao Chen berada di alam surga ke-8. "Saya pikir Anda adalah kaisar dan dapat mewakili seluruh dinasti. Dia telah dipukuli, bagaimana Xiao Chen bisa menahan tangannya? Ada 4 mulut besar, baik positif maupun negatif, dan gigi kapten telah dicabut pemukulan itu." 8 tentara di sebelah mereka sedikit tercengang dan gemetar ketakutan pada saat yang sama. Mereka belum pernah mengalami perlakuan seperti itu di ibu kota kerajaan Tianluo. Mereka semua ketakutan di dalam hati. Mereka diam-diam mengutuk bahwa Gurun Selatan benar-benar biadab, bahkan tentara pangeran pun berani melawan, jangan dianggap serius. Setelah separuh gigi di mulutnya dicabut, sang kapten sudah menyerah dan tidak lagi berani mengucapkan kata-kata kasar. Ia patuh dan menjawab semua pertanyaan. "Benarkah, pangeranmu tidak memberi perintah, tapi kamu dititipi oleh penduduk kota ini? Babi sialan datang kepadaku dan ingin memberi pelajaran pada bajingan berkulit hijau, bagaimana aku tahu dia adalah master sepertimu?" Saat ini, sang kapten telah mengatakan segalanya. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung orang yang kejam. Di hutan belantara selatan ini, Wang Hua adalah yang paling tidak puas. Jika pihak lain tidak adil jika Zhen Si membunuhnya secara brutal. Ceritakan padaku ciri-ciri fisik orang tersebut dan serangkaian detailnya. Setelah kapten selesai menceritakan semuanya, Xiao Chen menangkapnya dan kasar melemparkannya ke sungai.
Setelah 8 orang lainnya menderita kesakitan fisik tertentu, dia juga terlempar ke sungai oleh Xiao Chen. Membunuh orang tanpa gangguan di kota itu berlebihan, jadi dia tidak membahayakan nyawa orang-orang ini, tapi hukuman seperti itu tidak bisa dihindari. Meskipun lawannya adalah prajurit pangeran, dia tidak takut. Langitnya tinggi dan kaisar berada jauh di hutan belantara selatan, dan lingkungan geografisnya terlalu terpencil. Meskipun kota Tiandi milik Tianluo, sebuah negara kuat di bagian selatan benua abadi, kota ini berada di luar jangkauan penguasa tertinggi. Oleh karena itu, kota Tiandi telah lama berada dalam keadaan setengah siap setengah penguasa hutan belantara selatan. Kekuatan utama di sini tidak menganggap kerajaan Tianluo sebagai milik mereka. Raja Naga tiba-tiba muncul di kota Tiandi, dan banyak binatang suci kecil bermunculan. 3 bulan kemudian, kompetisi pertarungan binatang akan segera dimulai, menyebabkan kekacauan di segala arah, dan banyak lagi orang-orang mulai datang dari utara. Sun Miao, pangeran kerajaan Tianluo, memiliki karir politik yang mulus dan sangat pandai melawan binatang buas. Meskipun dia tidak puas dengan perilaku ilegal penguasa kota Tiandi, dia tetap datang ke kota Tiandi dan merupakan salah satu orang berkuasa pertama yang melakukannya. Tiba. Kota Tiandi berada dalam keadaan semi-merdeka. Pemilik kota Liu Daoming tidak pernah menghormati keluarga kerajaan. Pangeran Li Sun Miao sangat tidak puas dengannya karena pemilik kota-kota Tiandi berpura-pura tuli dan bisu serta tidak menyambutnya. Meskipun Sun Miao datang secara rahasia, banyak kekuatan besar di kota yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin penguasa kota Liu Daoming tidak mengetahuinya? Sun Miao baru berusia 20-an, tetapi dia sudah berada di posisi yang tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika diperlakukan seperti ini, tetapi dia telah menahan diri selama beberapa hari terakhir. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa kepala keluarga yang berkuasa di kota, dan hari ini dia bahkan mengadakan jamuan makan untuk anak muda dari beberapa keluarga besar untuk menunjukkan persahabatannya. Meskipun keluarga-keluarga ini kuat dan memiliki tangan dan mata yang kuat, mereka secara nominal masih merupakan warga kerajaan Tianluo, jadi mereka pasti akan secara aktif mengizinkan anggota keluarga yang lebih muda untuk hadir tanpa takut menyinggung penguasa kota Liu Daoming. Ini adalah pertemuan pribadi kecil-kecilan yang dihadiri oleh beberapa elit dari generasi muda keluarga besar. Pada saat ini, Sun Miao tiba-tiba menerima berita, dan wajahnya tiba-tiba berubah karena marah. Berkata, ini keterlaluan, kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Para tamu perjamuan belum datang, dan hanya itu beberapa orang baru saja tiba. Seorang wanita cantik memandangi wajah Sun Miao. Tidak terlalu baik, dia bertanya, apa yang terjadi dengan pangeran? Seseorang melemparkan tentara pangeranku ke sungai, pria dan wanita di sini bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan perubahan suasana hatinya yang tertekan? Oh, siapa yang berani menyinggung kekuasaan pangeran? Tanya seorang pria yang terlihat sedikit mabuk. Sun Miao telah menahan Liu Daoming, penguasa kota Tiandi, selama beberapa hari, tetapi hal seperti ini terjadi lagi hari ini, dan suasana hatinya sangat buruk. Kemarilah. Tidak ada keraguan bahwa orang yang melemparkan tentara pangeran ke sungai adalah Xiao Chen. Saat ini, dia sedang berkeliaran di sekitar kota, mencari Scarface nakal yang disebutkan Kapten. Benar saja, dia menemukannya, karena Scarface berada di jalan tempat dia biasa muncul, dan dia tidak melarikan diri sama sekali. Xiao Chen samar-samar sudah menebak sesuatu, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia memblokirnya di sebuah gang, tidak membiarkan Scarface melihat penampilan aslinya. Dia memperbaiki titik akupuntur Scarface. Menamparkan mulutnya dengan keras,
dan kemudian bertanya, apakah Anda pernah menyuap tentara Pangeran Li? Kaki Scarface sangat lemah karena ditampar sehingga kedua matanya untuk sementara buta. Tidak ada gunanya Xiao Chen menanyakan apapun. Scarface adalah pemimpin kecil dari kekuatan besar di kota, tapi ada orang lain yang menginstruksikan Scarface untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tentu saja, Xiao Chen sedikit marah. Dia tidak ingin melanjutkannya lebih jauh, karena dia tahu bahwa orang sebenarnya di balik layar itu pasti sudah menghapus jejaknya sejak lama. Prajurit Pangeran Li, Scarface, dan keluarga atas, Scarface semuanya adalah karakter yang tidak penting dan kecil, tetapi mereka semua memiliki kekuatan yang kuat. Ini adalah seseorang yang dengan sengaja membuat jijik Xiao Chen dan menimbulkan masalah baginya. Jika dia secara impulsif mengejarnya lapis demi lapis, dia akan menyinggung banyak orang kecil tidaklah buruk, tetapi terkadang mereka dapat memainkan beberapa peran khusus efeknya mungkin memprovokasi kekuatan besar yang mereka miliki. Misalnya, Pangeran Li Sun Miao sedang marah sekarang. Dia telah menoleransi penguasa kota Liu Daoming selama beberapa hari, dan sekarang seorang gangster di kota Tiandi berani menyerang tentaranya membuat orang marah. Orang-orang menertawakannya sebagai seorang pangeran. Bukannya dia tidak menyangka itu akan menjadi provokasi dari penguasa kota, tapi dia perlu menanggapi provokasi tersebut. Ini adalah kekuatan pria kecil itu, dan beberapa tentara secara alami menggambarkan Xiao Chen sebagai pengganggu di kota. Ketika dua pengawal pribadi pangeran memimpin sekelompok tentara untuk menangkap Xiao Chen di jalan, Pangeran Li yang muda dan energi menyesali apakah dia telah membuat keributan di sarang tikus mondok. Ketika Xiao Chen dihentikan oleh sekelompok tentara ini di jalan, dia langsung merasa kesal. Yang disebut kekuatan Tianluo bahkan telah membiarkan kota Tiandi keluar, tetapi orang-orang ini begitu sombong dan tanpa pandang bulu membawa orang ke jalan sombong. Anda memiliki keberanian untuk merebut kembali kota Tiandi. Aku akan memberitahumu, yang disebut pangeran, untuk menginterogasi dengan hati-hati para prajurit yang aku kalahkan dan lihat apa yang terjadi. Aku orang yang sangat rendah hati dan tidak ingin menimbulkan masalah, tapi itu tidak masalah, bukan berarti aku takut masalah. Bersikap rendah hati adalah kunci kesuksesan. Itu cara paling mengagumkan untuk pamer. Ini adalah emosi semua orang di tim pangeran. Kata, rendah hati, itu terlalu berlebihan. Bahkan pangeran tidak menganggapnya serius. Tidak ada yang perlu dikatakan, jadi dia hanya membawa orang itu, dan orang-orang ini bergegas maju bersama, berharap bahwa pengganggu di kota akan segera dikalahkan hingga menyerah. Namun, kecuali dua pangeran penjaga yang menguasai transformasi fana tingkat keempat, yang lainnya disebut tentara elit. Dibandingkan dengan kultivator, mereka lebih rendah. Dalam sekejap, orang-orang tergeletak di jalan, termasuk dua pangeran pengawal. Xiao Chen melangkahi mereka tanpa sopan dan berkata, katakan pada pangeranmu apa yang aku katakan, aku orang yang sangat rendah hati. Jangan main-main denganku, aku. Sialan, semua orang yang tergeletak di tanah ingin mengutuk. Bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk pamer. Siapa orang ini? Sangat gila. Kurang dari setengah jam kemudian, ketika Pangeran Li Sun Miao melihat orang-orang ini dengan wajah memar dan bengkak, hidungnya menjadi bengkok karena marah. Dia bilang dia sangat rendah hati. Kamu menyuruhku untuk tidak main-main dengannya. Dia membanting meja kopi di depannya dan berdiri, berkata dengan marah, seorang gangster di kota berani bersikap kasar padaku. Dia sedang mencari kematian. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu lagi dan berkata kepada salah satu penjaga, pergi dan interogasi orang-orang itu dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Sun Mia menanyakan nama keluarga penjaga ini.
Kapten yang datang kembali dulu pasti tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak repot-repot mengejarnya. Bagaimanapun, ini adalah orangnya. Itu tergantung pada pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu. Namun, kali ini, karena gangster memintanya untuk menginterogasi orang-orang ini, dia mungkin juga bertanya, mungkin memang ada sesuatu di dalamnya. Mengapa pangeran begitu marah? Tanya seorang pemuda. Ada 8 atau 9 pemuda dan pemudi yang diundang ke jamuan makan tersebut. Mereka semua adalah elit dari keluarga besar. Seorang gangster di kota meremehkan keagungan raja ini. Sun Miao telah mengidentifikasinya sebagai hasutan dari penguasa kota Liu Daoming. Dengan wajah yang sangat jelek, dia bertanya kepada orang-orang ini, "Kamu berasal dari kota Tiandi mendengar tentang seorang gangster bernama Xiao Chen?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Ekspresi semua pemuda dan pemudi yang hadir di sini berubah, dan mereka semua memiliki ekspresi berbeda setelah mendengar ini. "Ah, itu dia," seorang gadis berambut biru berkata dengan terkejut. "Kanas, pernahkah kamu mendengar tentang gangster ini? Apakah dia terkenal di kota?" Sun Miao bertanya. Dia sangat menyukai gadis berharga dari keluarga Mander ini, keluarga besar. Begitu duniawi. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Ini pasti seorang gangster super, pengganggu terkenal di kota ini. Kata Kanasi dengan marah, wajahnya menjadi sedikit merah pada saat yang sama. Para pemuda dan pemudi dari keluarga lain menunjukkan senyuman tipis, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Jika seseorang di kalangan kelas atas mengalami masalah, semua orang akan mengetahuinya. Beberapa hari yang lalu, orang-orang ini mendengar tentang fakta bahwa gadis berharga dari keluarga Mander sangat kelelahan sehingga dia mengekspor dirinya menjadi pengikut orang lain. Bagaimana mungkin Sun Miao tidak menyadari keanehan orang-orang ini? Dia bertanya kepada seorang pria di sebelahnya, "Sugeming, apakah kamu kenal orang ini?" Dia adalah seorang pria muda yang sepertinya terlalu banyak mabuk, dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang berani meremehkannya. Mereka semua tahu betapa kuatnya keluarga mereka. "Yah, aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia tampak sangat sombong," kata Zugeming ringan. Orang-orang di sini memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka semua tahu bahwa Zugeming sepertinya berniat menyerang Xiao Chen. Berburu, pengganggu, sombong. Meskipun Sun Miao pada awalnya marah, dia perlahan menjadi tenang sekarang. Orang-orang di sini semuanya adalah keturunan dari kekuatan kuat di hutan belantara selatan. Pria sombong yang mereka bicarakan pasti tidak sedikit gangster. Sangat sederhana. "Hai Yun Sui, apakah kamu kenal orang ini?" Sun Miao bertanya lagi. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan sangat terkejut karena orang ini sangat mirip dengan Hai Yun Tian. Wajah sempurna, kulit seputih salju, mata jernih dan cerdas, bulu mata panjang, hidung lurus dan cantik, bibir merah dan seksi, serta rambut hitam panjang bagaikan air terjun hitam. Itulah adik Hai Yun Tian. Sepertinya aku pernah mendengarnya." Hai Yun Sui sedikit mengernyit. "Laporkan," kata Nona Yan King Cheng. "Tolong." Hai Yun Sui mengangkat alisnya dan berkata sambil tertawa, "Yang mulia, sebaiknya Anda bertanya pada Nona King Cheng, dia mungkin tahu." Petik 2. Inilah yang dirasakan Sun Miao saat melihat Yan King Cheng. Wanita dari sekte abadi itu begitu cantik. Bab 149 Sombong dan Sombong. Ada seorang wanita cantik di utara, yang tiada taranya dan memiliki kemampuan membaca yang hebat. Lihatlah kota Qingren sekali, lalu lihatlah negara Qingren. Apakah Anda lebih suka tidak mengetahui keindahan kota dan keindahan pedesaan? Wanita cantik sulit didapat.
Para wanita di aula semuanya cantik dan anggun. Dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan mereka, mereka adalah wanita cantik yang tiada taraf di hutan belantara selatan. Meskipun Sun Miao adalah Pangeran Li dari Kerajaan Tianluo dan telah melihat wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, dia masih merasakan jantung berdebar saat ini. Negara itu seperti lukisan dan keindahannya seperti puisi. Selama beberapa hari, penguasa kota Tiandi, Liu Daoming, tidak datang menemuinya. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggapnya serius sebagai seorang pangeran, yang membuatnya diam-diam marah. Beberapa wanita cantik dari hutan belantara selatan saling merenungkan bahwa dia merasa sedikit lebih baik. Jika semua wanita di aula dibawa ke istana, itu akan menjadi berkah bagi semua orang. Dia sangat tersentuh, tapi dia menghela nafas dalam hati. Siapa wanita-wanita ini? Mereka semua adalah keturunan elit dari kekuatan super kuat. Kekuatan kuat ini tidak terbatas pada kota Tiandi. Seluruh hutan belantara selatan adalah dunia mereka. Hutan belantara selatan adalah wilayah kuno yang penuh dengan legenda. Jangan patuhi kerajaan Tianluo, meskipun kekaisarannya kuat, namun berada di luar jangkauannya. Raja hutan belantara selatan yang tidak bermahkota adalah milik keluarga orang-orang ini. Sampai batas tertentu, orang-orang muda ini setara dengan dia, Pangeran Li. Bahkan jika dia dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan satu atau dua wanita, itu sudah batasnya. Seluruh hutan belantara selatan akan dihancurkan. Ini seperti mimpi bagi seorang wanita cantik terkemuka untuk diterima di istana kerajaan. Semua orang duduk lagi, dan Sun Miao bertanya pada Yan Qingcheng, "Qingcheng, apakah kamu kenal Xiao Chen?" Dengan gelar dan nada tenang seperti itu, beberapa orang di aula memperhatikan sesuatu. Senyuman muncul di sudut mulut Hai Yun Sui. Dengan cara ini dia bisa santai. Jika pangeran muda ini membuat janji besar kepada keluarganya dan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hatinya, dia mungkin akan mendapat masalah keluarga. Perlu menaati pengaturan keluarga dalam beberapa hal, terutama perempuan. Zhu Geming, yang sepertinya terlalu mabuk, sedikit mengernyit. Siapa yang tidak menyukai wanita cantik? Sebagai seorang pria, dia secara alami memiliki pemikirannya sendiri, terutama untuk sekte yang benar-benar kuat seperti sekte abadi. Jika dia dapat membentuk aliansi dengan mereka, itu akan sangat membantu. Tapi dia berpikir sejenak dan diam-diam berpikir, lupakan saja, ini adalah pangeran suatu negara. Jika dia ingin berkembang di utara di masa depan, dia masih harus bergantung pada Sun Miao, kecantikan di hutan belantara selatan. Ada beberapa wanita terkemuka di aula. Pria dan wanita ini sempat menunjukkan ekspresi berbeda. Yan Qingcheng mengira Sun Miao telah mengetahui tentang apa yang terjadi di Long Island. Dia telah ditangkap oleh Xiao Chen. Sekarang, ditanya tentang hal itu di depan banyak orang, dia merasakan pipinya memanas. Memang ada 2 atau 3 orang yang hadir yang mengetahui beberapa informasi tentang Pulau Naga. Bagaimanapun, mereka adalah murid inti dari beberapa kekuatan besar dan memiliki akses ke banyak rahasia. Tapi tidak semua orang mengetahuinya. Semua orang terkejut melihatnya seperti ini, dan secara sensitif merasa bahwa ada cerita. Orang ini memiliki kultivasi yang baik dan bukan orang yang rela menderita kerugian. Yan Qingcheng mengatakan ini, sehingga para elit muda yang hadir tidak dapat memahami maksudnya untuk sementara waktu, dan mereka tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di hutan belantara selatan. Hari ini, Xiao Chen dengan brutal memukuli tentaraku sendiri. Meskipun Sun Miao berbicara dengan tenang, orang-orang yang hadir merasakan kemarahannya. Pangeran muda itu pasti semakin tidak puas.
Ada juga beberapa pahlawan di istanaku yang sangat berpengetahuan tentang budidaya. Mereka mengikutiku ke hutan belantara selatan hanya untuk melihat keterampilan luar biasa dari para master di hutan belantara selatan. Aku ingin mereka bersaing dengan Xiao Chen itu, semuanya. Apa menurut Anda? Sun Miao adalah pangeran kerajaan Tianluo. Dia berada dalam posisi yang tinggi pada usia seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Kata-kata ini menunjukkan kekuatannya dan menyampaikan beberapa informasi kepada Nan Huang. Pada saat yang sama, kata-kata terakhir berisi sedikit permohonan, menanyakan orang-orang ini apakah mereka ada hubungannya dengan Xiao Chen untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Hehe, tentu saja, aku menantikan pertempuran ini. Kanas memiliki senyuman yang tidak berbahaya dan polos di wajahnya. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mengapa keluarga Mander mengirim gadis kecil ini ke sini? Sebagai generasi muda yang bertanggung jawab, dia mungkin satu-satunya di sini yang bisa berbicara omong kosong, sepenuhnya berdasarkan preferensi pribadinya. Zhu Geming menunjukkan senyuman tipis dan berkata, mungkin ini ide yang bagus. Beberapa orang lainnya mengangguk. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sudah setuju. Tujuan mereka berbeda, jadi bagaimana jika Xiao Chen memprovokasi pangeran? Pasti ada kekuatan besar di belakang Xiao Chen, dan mereka senang melihat ini terjadi. Hai Yunsui melihat semua ini sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yan Qingcheng mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat sikap semua orang, dia berpikir sejenak dan tidak mengungkapkan posisinya. Sun Miao dengan cermat mengamati ekspresi semua orang, dan dia memahami segalanya. Dia tersenyum damai dan berkata, dalam hal ini, saya akan mengirim seseorang untuk mengundang Xiao Chen itu. Dia memiliki banyak tebakan di benaknya. Terlepas dari apakah orang ini bernama Xiao Chen harus khawatir apakah orang ini adalah seseorang yang diperintahkan oleh penguasa kota Liu Daoming. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pengawal pribadinya disiksa. Setelah berlatih diam-diam di rumah selama beberapa hari, dia mendapat masalah yang tidak dapat dijelaskan hari ini. Xiao Chen sangat marah hari ini dan tanpa sadar datang ke Fighting Beast Street lagi. Ketiga kerangka, keke, dan naga kecil yang keras kepala semuanya tinggal di rumah dan tidak mengikuti. Melawan binatang buas yang belum pernah terdengar sebelumnya selalu dapat memberikan rasa baru kepada orang-orang. Xiao Chen terus memperkirakan anak-anak kecil itu dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, membayangkan alam apa yang bisa mereka capai ketika mereka besar nanti. Tetapi pada saat ini, seseorang kembali merusak suasana hatinya. Orang yang memintanya pergi adalah Pangeran Li. Mengetahui bahwa yang sebelumnya tidak mudah untuk diganggu, para prajurit yang datang kali ini tidak berani sombong dan mendominasi, namun rasa superioritas tidak tersamarkan. Hal ini membuat Xiao Chen sangat jijik dan langsung menolak. Pangeran itu luar biasa. Ini bukan kerajaan Tianluo. Tidak, saya tidak punya waktu. Para prajurit ini tercengang saat itu. Orang ini pasti terlalu sombong. Ini adalah orang yang mengaku rendah hati, tapi sebenarnya dia tidak mempercayai wajah pangeran benar-benar sombong dan sombong sampai ekstrim. Saudaraku, silakan ikut dengan kami. Pangeran kami sangat ingin bertemu denganmu. Apakah ada di antara kalian yang mengundang orang sepertimu? Pertama kali kamu membuat masalah untukku, kedua kalinya kamu mengirim seseorang untuk menjemputku. Itu adalah hal yang baik, patung tanah liat. Ada juga nama keluarga api 3. Bukankah itu semua salah paham sebelumnya? Jangan tersinggung, saudara. Sudah merupakan pengecualian bagi para prajurit untuk berbicara seperti ini. Biasanya, orang-orang ini sombong di kerajaan Tianluo,
jadi bagaimana mereka bisa mengikuti orang lain? Aku benar-benar tidak punya waktu. Xiao Chen benar-benar tidak ingin pergi. Jika dia pergi ke wilayah orang lain, dia mungkin akan menderita kerugian jika terjadi perkelahian. Katakan saja, Xiao Chen berbalik dan pergi. Apa hebatnya? Bukankah hanya seorang gangster yang bisa bertarung? Jika para komandan datang ke sini secara langsung, aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Seseorang di sebelahnya meremehkan dengan suara rendah. Xiao Chen langsung marah. Orang-orang ini benar-benar pantas dipukul. Sebaiknya kau menjauh dariku, jangan biarkan aku melihatmu merusak pemandangan lagi. Kapten kecil di antara para prajurit itu merasa malu dan marah, tapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Namun, para prajurit yang bangga di belakangnya sangat tidak puas, dan mereka semua bergumam karena malu. Saya belum pernah melihat orang segila ini sebelumnya. Itu benar-benar cara orang barbar. Yang mulia, itu benar-benar tidak perlu. Mengapa Anda bersikeras memintanya datang untuk berduel? Dia hanya mengirim beberapa komandan untuk mengalahkannya dan membawanya kembali untuk bertarung lagi. Cukup satu sesi saja. Sepertinya beberapa komandan benar-benar akan mengambil tindakan di jalan. Kakek keduamu, Xiao Chen langsung kesal. Dia sudah mengerti bahwa Pangeran Li mengirim seseorang untuk meneleponnya karena dia sebenarnya ingin dia melawan seseorang. Dia dipanggil ke mansion dan meminta beberapa anak buahnya untuk bertarung bersamanya. Sementara Pangeran Li dan sekelompok tamu terhormat minum dan menyaksikan pertempuran tersebut. Kamu sedang bermain monyet, menurutmu siapa Xiao itu? Biliard Jingle memukulinya dengan keras, dan Xiao Chen merobohkan lebih dari selusin tentara pangeran yang sombong, dan kemudian menginjak mereka lagi dan lagi dengan kakinya. Lengan dan kaki yang patah tidak bisa dihindari, jadi biarkan seseorang datang jalan yang kami tuju, dan banyak orang berkumpul untuk menonton. Bukankah ini pria yang memenangkan kembali gadis berharga keluarga Mander menjadi pengikutnya terakhir kali? Orang, ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar memukuli tentara pribadi Pangeran Li. Dalam profil yang begitu tinggi. Petik 2, sungguh memuaskan. Sangat menyegarkan untuk melihatnya. Ketika lebih dari selusin tentara terlatih-tatih kembali, Sun Miao hampir menendang meja. Ini terlalu berat baginya. Untuk menyelamatkan mukanya, dia memukul mundur tentaranya 3 kali berturut-turut. Sial, ini gila sekali, tak tertahankan. Yang mulia, saya akan pergi dan mencarikan Anda seorang pria. Seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun berdiri di belakang Sun Miao dan berjalan keluar. Oke, Wang Xikuan, bawa dia kepadaku. Pada titik ini, Sun Miao mengerutkan kening lagi, sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata, Liu Haibo, pergilah bersamanya. Hari ini dia berada di depan beberapa tamu, tersesat menghadapi satu demi satu, sudah marah, tetapi sudah tahu bahwa gangster ini sepertinya sulit untuk diganggu, jadi dia mengirim 2 tuan muda yang baru direkrut untuk pergi bersamanya. Saat ini, Xiao Chen dan Hai Yuntian telah berkumpul. Harus dikatakan bahwa istana pertarungan binatang buas yang hebat sangat kuat. Hai Yuntian telah memperoleh beberapa informasi. Dia mengerutkan kening dan berkata, pria ini sangat kuat. Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia sebenarnya ingin menarik perhatian saudara perempuan saya. Saya benar-benar ingin memberinya pelajaran. Yuntian, Xiao Chen setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kamu datang mengundangku lagi, pergi saja temui dia dan lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Rumah besar dan lihat apa. Aku bisa menyingkirkan mereka. Silakan keluar dan biarkan putra penguasa kota dan pangeran yang berkuasa menantangnya.
Xiao Chen segera tertawa setelah mendengar ini. Ini mungkin tidak berhasil. Para pesolek itu bukan idiot. Mereka bukan lampu hemat bahan bakar. Mereka mungkin akan memancing di perairan yang bermasalah. Hai Yuntian berpikir sejenak, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Chen dan pergi. Begitu Wang Xikuan dan yang lainnya keluar, mereka menemukan Xiao Chen berjalan ke arah ini di sepanjang jalan. Ini benar-benar menjengkelkan. Apakah orang ini sengaja berkeliaran, menunggu untuk memukul seseorang? Memikirkan hal ini, dia dan Liu Haibo dengan cepat bergegas maju. Apakah kamu Xiao Chen? Ini aku. Kudengar pangeranmu bersikeras untuk menemuiku, jadi aku akan pergi menemuinya. Pangeran bukanlah seseorang yang bisa ditemui orang biasa dengan santai, itu jelas. Ingin melakukannya di jalan. Kamu pikir kamu siapa, berbicara dengan sikap seperti itu? Jika pangeranmu tidak mengirim orang untuk menggangguku dan mengundangku lagi dan lagi, apakah aku benar-benar akan datang? Xiao Chen mengabaikannya dan berjalan maju. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Wang Xikuan berteriak dari belakangnya. Kamu di pihak mana? Apa yang kamu katakan bukan apa-apa. Karena beberapa insiden terjadi berturut-turut hari ini, hati Xiao Chen sudah penuh amarah, jadi dia berbicara dengan sangat kasar. Tanpa menoleh ke belakang, dia mengabaikannya dan melanjutkan. Wang Xikuan hendak bergegas maju, dan amarahnya langsung menuju ke pintu atas. Gangster ini begitu sombong. Dia berani berbicara seperti ini padanya, wakil komandan pengawal Pangeran Li. Namun, Liu Haibo di sebelahnya menangkapnya dan berkata, orang ini akan memasuki istana, jadi tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Setelah masuk, biarkan dia dikalahkan secara menyedihkan di depan banyak tamu. Bukankah itu bahkan lebih memalukan baginya? Petik 2. Ya, Wang Xikuan menggertakkan gigi. Sekelompok orang berjalan menuju istana dengan marah. Yang disebut rumah pangeran adalah real estate yang dibeli Sun Miao di kota Tiandi, karena kota Tiandi sangat terkenal sehingga bangsawan super dari utara dan barat semuanya memiliki properti di sini. Istana pangeran menempati area yang luas dan memiliki tata ruang yang sangat khusus. Terdapat bangunan bergaya kastil barat serta paviliun dan paviliun timur. Istana-istana tersebut dihubungkan menjadi tambal sulam, menggabungkan gaya Cina dan barat membuat orang merasa sangat baru. Air mancurnya mengalir, di bawah jembatan lengkung batu kecil, aliran airnya bergelombang, dan ikan mas-emas mengibaskan ekornya. Bebatuan aneh bertumpuk, pepohonan indah yang rimbun, dan bunga serta tanaman eksotis terlihat di mana-mana. Wang Xikuan dan Xiao Chen memasuki istana bersama-sama. Kedua belah pihak sangat marah dan tidak ada kata-kata sama sekali. Xiao Chen, tanpa pemberitahuan apapun, menerobos penghalang dan memasuki aula tempat Sun Miao menjamu tamu. Di aula, lantainya ditutupi karpet emas tebal. Masing-masing tamu terhormat memiliki meja dan duduk bersila. Sebagai tuan rumah, Sun Miao duduk di tengah aula, duduk di kedua sisi aula. Ketika dia melihat wanita cantik Hai Yun Sui, Xiao Chen jelas terpana. Dia tahu bahwa wanita cantik dan berkulit putih ini pasti saudara perempuan Hai Yun Tian. Kemudian, dia melihat Yan Qingcheng yang cantik lagi, melihat sekeliling aula, dan akhirnya duduk di samping gadis berambut biru Kanasi tanpa ada keraguan. Pengikut kecilku, kamu tidak melakukan pekerjaanmu. Kenapa kamu tidak melapor ke rumahku akhir-akhir ini? Kanasi mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Chen duduk di sebelahnya tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan marah, kalian, aku akan kembali kepadamu untuk menyelesaikan masalah. Orang ini benar-benar menerobos seperti ini dan duduk dengan sikap angkuh, bahkan tanpa memperhatikan Pangeran Li di tengah aula. Zhu Geming, Hai Yun Sui,
Yan Qingcheng dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda terjadi. Bab 150 Siapa yang harus dihadapi? Perilaku Xiao Chen di luar dugaan Sun Miao. Dia sama sekali tidak menganggap serius Pangeran Li. Dia bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Bahkan Su Geming, Hai Yun Sui, Yan Qingcheng dan orang lain yang hadir pun tercengang. Kenapa kamu harus duduk di sini bersamaku? Gadis berambut biru kanas berbisik, wajahnya merah. Dia tahu bahwa dia kalah dari Xiao Chen beberapa hari yang lalu dan menjadi pengikutnya. Sungguh menjengkelkan disebutkan oleh orang ini sekarang. Oke, kamu punya nyali. Sun Miao adalah pangeran suatu negara dan dengan cepat menjadi tenang. Rata-rata, ketiga di kota Tiandi. Para prajurit membunuh orang di jalan, melanggar hukum. Jika kita berbicara tentang tempat kedua, siapa yang berani bersaing untuk tempat pertama? Pangeran Tianluo memiliki kekuatan besar dan akar yang dalam. Dengan lambaikan tangannya, orang-orang kecil di kota Tiandi panik, dan yang ketiga harus minggir. Xiao Chen tidak peduli, duduk dengan santai di sebelah kanas, dan mengambil gelas anggur tanpa upacara. Hei, itu gelas anggurku. Gadis cantik berambut biru itu merasa malu, tapi dia tidak berani bergerak. Dia tahu betapa kuatnya Xiao Chen dan takut menimbulkan rasa malu lagi. Semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Orang ini sangat berani. Dia benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan. Wang Xikuan, wakil komandan pengawal pangeran, ingin bergegas, tetapi dihentikan oleh mata Sun Miao, jadi dia hanya bisa diam-diam merasa marah. Saudara ini benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan. Su Geming meminum segelas anggur sendirian. Xiao Chen menoleh setelah mendengar ini dan melihat pria dengan wajah pucat dan lingkaran hitam pekat di bawah matanya, yang terlihat seperti sedang mabuk. Itulah yang kamu sebut saudara ini. Xiao Chen merasa bahwa orang ini sangat tidak menyenangkan. Dia sepertinya bukan orang yang suka menyerang secara langsung. Su Geming dari Istana Pertarungan Binatang Hebat. Su Geming melindungi nama dan asal-usulnya. Oh, kamu sangat mirip dengan Su Geliang. Xiao Chen berkata dengan santai. Tiba-tiba, ekspresi beberapa orang di tempat tersebut berubah. Kanas bahkan diam-diam tertawa. Siapakah Su Geliang? Kota Tiandi adalah pria gendut yang sangat terkenal. Ia memiliki wajah sanggul kukus, hidung besar, mata kecil, dan bibir tebal. Meski terlihat sangat bahagia, ia memang tertinggal beberapa ratus mil dari kata tampan, mengkritik Su Geming, tapi dia juga jelek. Faktanya, Su Geming tidak terlalu gemuk, dan penampilannya rata-rata hingga di atas rata-rata. Dievaluasi seperti ini jelas merupakan penghinaan yang disengaja. Xiao Chen mendengar Su Geliang membicarakannya. Su Geming, kepala keluarga, sepertinya berselisih dengannya, dan kali ini dia mungkin terlibat dalam hal ini. Apakah kamu Xiao Chen? Seorang pemuda berbaju ungu mencibir dan berkata, terakhir kali kamu kuliah di Beidou College, aku menyesal tidak bisa bertemu denganmu. Oh, kamu menyebut apa saudara ini? Dia peduli, dia senang melihat situasi ini, yang terbaik bagi mereka yang bermusuhan untuk melapor. Li Feng, murid halaman dalam Akademi Beidou. Oh, sayang sekali terakhir kali. Namun, aku akan sering pergi ke Akademi Beidou. Kanasi diyakinkan oleh orang ini siapapun di wajahnya, tapi orang ini sebenarnya seperti ini. Dia menerima langkah itu dengan arogan. Terakhir kali dia kehilangan 4 master berturut-turut di Akademi Beidou. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda, dan hari ini tampaknya lebih menarik dari yang diperkirakan. Sun Miao menyaksikan semua ini dengan tenang, dan dia sangat memahami bagaimana ini bisa menjadi gangster.
Saat ini, dia juga menerima laporan rahasia dan mengetahui segalanya tentang Xiao Chen baru-baru ini. Tapi tidak mungkin untuk tidak merespon secara efektif. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan berkata, "Tolong Huowu dan Nona Bingkin dikesampingkan untuk nanti," dan beberapa orang di adegannya tidak puas. Kenapa tidak melanjutkan pembuatannya sebentar? Orang-orang di tempat kejadian menyaksikan semua ini dengan tenang. Pangeran muda itu tidak langsung menyerang Xiao Chen. Dia sepertinya ingin mengajak semua orang untuk menikmati lagu dan tariannya. Cincinnya bergemerincing, dan semburan aroma yang memabukkan datang. Salah satu dari dua wanita itu memiliki sosok yang berapi-api, sementara yang lainnya pendiam dan cantik. Zhu Geming dan orang-orang lain di tempat kejadian semuanya mengenal kedua orang ini. Wanita dengan sosok langsing dan lekuk tubuh yang anggun adalah Huowu. Rambut panjangnya yang berwarna merah menyala menari-nari seperti nyala api. Wajah cantiknya sangat menawan, dan matanya yang besar berair, seolah dia bisa mengucapkan kata-kata. Wanita lainnya berpakaian putih dan secantik salju. Dia memiliki rambut hitam seperti air terjun, mata seperti air, dan penuh aura. Kedua orang ini adalah dua pelacur di antara orang-orang yang memabukkan. Di hari kerja, jarang sekali orang melihat mereka meskipun mereka memasuki istana bunga bulan tertutup. Namun kini mereka benar-benar keluar dari istana bunga bulan tertutup dan mendatangi istana pangeran. Mansion, terlihat bahwa Sun Miao memiliki begitu banyak energi. Kedua wanita itu cukup terkenal, tapi karena ada beberapa wanita cantik di hutan belantara selatan yang duduk di tempat kejadian, cahaya mereka agak kabur. Namun, meskipun demikian, Putri Es dan Api masih sangat mengharukan. Saat suara kecapi es dibunyikan, tarian api mulai menari. Pakaiannya berkibar dan anggun seperti kupu-kupu. Matanya yang berair penuh api ketika dia melihat ke arah semua orang. Puncaknya berdiri tegak dan sedikit bergetar, pinggang penuh dan bulat, bokong montok dan bulat, serta kaki ramping. Tak lama kemudian, Bingkin pun digantikan oleh orang lain, dan menari di dalam venue, dengan postur anggun, pakaian putih seperti salju, bagaikan peri yang menari ringan di awan. Kemudian, nyanyian mengharukan kedua orang terdengar, dan suara Huowu dan Bingkin keduanya sangat manis. Keindahan negara ini harum, dan mimpi lama masih melekat. Hujan dingin turun, pohon payung tumbang, kecantikannya sudah tua dan masa mudanya telah hilang, musik Sukin memilukan, pedang adalah impian dan Qin yang tersisa. Pada saat yang sama, 8 wanita muda dan cantik masuk, dan kemudian mulai menari dengan anggun. Meski ke-8 orang tersebut merupakan pelapis Bingkin dan Huowu, mereka juga memiliki daya tarik tersendiri. Ke-8 orang tersebut juga berasal dari ras yang sangat berbeda. Wanita jangkung dengan payudara besar, bokong gemuk, rambut pirang dan mata biru, dengan kulit seputih giok, sungguh menggoda. Wanita oriental langsing anggun itu memiliki rambut hitam bagai air terjun, leher ramping, wajah cantik, kecantikan tak terlukiskan, dan kecantikan klasik yang tak terlukiskan. Ada juga gadis kecil liar dengan ekor kucing dan sepasang telinga berbulu yang lucu. Dia menawan dengan sedikit kepolosan dan memiliki kecantikan alternatif yang tak terlukiskan. Ada pula wanita dari suku hutan, dengan rambut hijau secerah giok, kulit selembut air, dan mata secemerlang bintang. Xiao Chen memperhatikan bahwa mata Huowu dan Bingkin mengembara dari waktu ke waktu, menatapnya dengan senyuman manis. Xiao Chen sangat santai. Dia duduk di sebelah kanas dan berbisik kepada gadis berharga dari keluarga Mander ini, "Kapan kamu akan membayar kembali utangnya?" "Kamu, apa yang kamu?" "Aku mengatakan yang sebenarnya.
Seseorang menyebabkan masalah bagiku hari ini. Bukankah itu seseorang dari keluargamu? Omong kosong, keluarga kami tidak perlu menimbulkan masalah bagimu. Kami baru saja mengirimkan master hebat untuk membunuhmu. Apakah itu master seperti lu muda? Petik 2. Jangan bangga pada dirimu sendiri. Kami di keluarga Mander penuh dengan Tuan. Jangan menganggap kamu hebat. Lupakan saja, gadis kecil, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini di depanku dengan suara rendah. Semakin detail semakin baik. Melihat Xiao Chen dan Kanas berbicara dengan lembut, semua orang terkejut dan menyadari sesuatu yang aneh pada gadis cantik dari keluarga Mander. Tidak lama kemudian, Xiao Chen terkejut mengetahui identitas orang-orang di depannya. Zhu Geming mewakili Istana Pertarungan Binatang Xuan Huang, Hai Yunsui mewakili Istana Pertarungan Binatang Kuno, Kanashi mewakili Istana Pertarungan Raja Binatang, dan Li Feng mewakili Akademi Beidou, 10 orang pemuda dan pemudi mewakili 10 kekuatan utama. Nyanyiannya merdu dan tariannya anggun. Xiao Chen sepertinya tidak merasakan krisis sama sekali, minum dan makan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Laporkan, seseorang datang dari istana Tuan Kota. Oh, apakah Liu Daoming akhirnya tahu bahwa saya datang ke kota Tiandi? Sun Miao mendengus dingin dan berkata, biarkan orang masuk. Tawa menyebar. Ayo. Seorang pemuda berjubah ungu melangkah ke aula dan berkata sambil tersenyum, Liu Yu memberi hormat kepada Pangeran Li. Dia bilang dia memberi hormat, tapi dia hanya menangkupkan tangannya dan tidak memberi hormat sama sekali. Meskipun kota Tiandi sudah setengah terbaca, kota ini secara nominal berafiliasi dengan kerajaan Tianluo. Sungguh arogan bagi pemuda berjubah ungu untuk tidak memberikan wajah apapun kepada Sun Miao. Apakah kamu putra ketiga penguasa kota Tiandi? Itu Liu Yu. Setelah Liu Yu mengucapkan kata-kata ini, sebelum Sun Miao dapat mengatakan apapun, dia berjalan menuju Xiao Chen tanpa menunggu apapun, lalu duduk sambil tersenyum. Kanashi sedikit tertekan. Mengapa pria ini duduk di mejanya? Dua pria dewasa bersikeras untuk berkerumun, yang membuatnya sangat malu. Keduanya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Entah tindakan luar biasa apa yang akan mereka lakukan nanti. Yang lain menyaksikan semua ini dengan tenang. Tidak ada keraguan bahwa segalanya akan menjadi lebih hidup sekarang setelah Liu Yu ada di sini. Ini kakak Xiao. Aku di sini untuk mengenalmu. Liu Yu sama seperti Xiao Chen, sama acuhnya dengan orang lain. Xiao Chen menjawab dengan antusias. Pemuda berjubah ungu di depannya memiliki banyak kepribadian, dia pasti sekutu yang baik. Liu Yu memiliki penampilan yang tampan dan sosok yang tinggi, ciri yang paling menonjol adalah penampilannya yang sulit diatur. Jika tidak, bagaimana dia bisa langsung merusak wajah Sun Miao? Wajah Pangeran Li pucat. Liu Yu ini hanyalah putra ketiga penguasa kota Liu Daoming. Untuk berani memperlakukannya seperti ini, orang dapat membayangkan mentalitas seperti apa yang dimiliki Liu Daoming. Beraninya kamu bersikap kasar. Wang Xikuan, wakil komandan penjaga, berteriak, dan pada saat yang sama dia menghunus pedangnya yang tajam dan melangkah mendekat. Melihat Sun Miao tidak menghentikannya, Liu Haibo, wakil komandan penjaga lainnya, juga mengikuti. Nyanyian dan tarian telah berhenti. Huo Wu dan Bing Qin memimpin 8 wanita itu kembali. Pergi. Xiao Chen masih duduk tegak, tapi dia mengeluarkan pisau patah hitam dengan tangan kanannya dan menebasnya secara diagonal. Cahaya pedang hitam itu dengan keras merobek seperti kilat hitam, dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang yang tajam itu. Suara pecah terdengar hampir seketika, dan setiap inci tangan Wang Xikuan hancur, hanya menyisakan gagang pisaunya. Pisau yang luar biasa, Liu Yu memuji.
Xiao Chen tidak melihat ke arah Wang Xikuan yang memegang gagang pisau, dan berkata langsung kepada Sun Miao, apakah ini cara menjamu tamu? Jangan ganggu aku dan bicaralah dengan teman-temanku. Dia dan Liu Yu sama-sama tertawa. Kedua orang ini benar-benar gila. Mereka menganggap tempat ini sebagai semacam tempat. Ini bukan istana tuan kota, tapi istana pangeran. Ini hanya masalah mengandalkan senjata ajaib. Ayo kita berduel di luar. Wang Xikuan membuang gagang pisaunya. Kamu mengundangku ke istana pangeran karena kamu hanya ingin melawanku dan mendapatkan kembali wajahmu. Akan lebih baik jika kamu melakukannya lebih awal. Mengapa repot-repot menahan diri sampai sekarang? Tapi menurutku cukup menjagamu di sini. Pada titik ini Xiao Chen berkata. Dia berdiri dan meninju Wang Xikuan. Angin kencang yang dahsyatnya bagaikan tsunami, bahkan menimbulkan suara gemuruh petir hingga menyebabkan beberapa perabot antik di aula beterbangan dan pecah. Hai Yunsui dan tamu lainnya semuanya terkejut. Xiao Chen ini benar-benar tidak keberatan. Dia menjelaskan bahwa dia ingin membuat keributan besar, dan dia benar-benar mulai dari sini secara langsung. Telapak tangan kanan Wang Xikuan, bang, bertabrakan dengan tinju Xiao Chen, menimbulkan suara keras, lalu Wang Xikuan terlempar mundur 4 atau 5 langkah, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Xiao Chen menindaklanjutinya secepat kilat, menyapu kaki kanannya, dan hembusan angin lagi bertiup, menyebabkan semua pintu dan jendela hancur. Setiap orang yang hadir telah mengubah warna mereka. Xiao Chen begitu kuat dan kuat. Kekuatan seperti itu terlalu ganas dan langka di kalangan generasi muda. Legenda itu benar, orang ini telah mencapai transformasi tingkat ke-8. Masyarakat yang hadir awalnya menganggap kekalahan Lu muda itu aneh dan mungkin bukan karena kelemahannya, namun kini mereka mempercayainya. Xiao Chen adalah penguasa sejati surga ke-8. Melihat seluruh hutan belantara selatan, pasti tidak lebih dari 5 orang dalam kelompok usia ini yang telah mencapai level ini. Bang! Wang Xikuan terlempar 10 langkah oleh pukulan kedua Xiao Chen. Tanah di bawah kakinya retak, dan retakan besar menyebar beberapa meter jauhnya. Wajahnya sangat merah, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Tapi itu saja, bukankah kamu terus mengatakan kamu ingin melawanku? Beraninya kamu begitu sombong dengan kekuatan seperti ini. Xiao Chen mencibir, rasa jijiknya tidak disembunyikan. Wang Xikuan sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Cahaya ganas di matanya seperti nyala api, dan dia bergegas maju lagi secepat seekor citah. Kali ini, Xiao Chen masih tidak melakukan gerakan rumit apapun dan tetap meninju secara langsung. Bang! Bang! Setiap kali pukulan dilakukan, sebagian aula akan runtuh, dan Wang Xikuan terus terjatuh ke belakang. Ketika pukulan ketujuh jatuh, dia tiba-tiba tidak bisa bergerak lagi, dan kemudian lengannya tiba-tiba roboh, dan tubuhnya menjadi semakin lemas. Dalam sekejap, dia jatuh lemas ke tanah seolah-olah dia telah kehilangan tulangnya. Setiap orang yang hadir adalah seorang kultivator, dan mereka segera memahami bahwa semua tulang di tubuh Wang Xikuan hancur, lumpuh total, dan dia pasti tidak akan selamat. Ini benar-benar menakutkan. Sebagai wakil komandan pangeran, Wang Xikuan adalah seorang yang lemah. Dia adalah penguasa surga ke-7, tetapi dia dihancurkan oleh 7 pukulan Xiao Chen. Rekor seperti itu membuat tamu-tamu terhormat pada usia yang sama ini merasa sedikit terintimidasi. Xiao Chen jelas merupakan salah satu ahli muda paling menakutkan di hutan belantara selatan. Kecuali beberapa orang di antara rekan-rekannya, termasuk Dugus Sword Demon, yang bisa menghentikannya. 20 tahun dari sekarang, dia pasti akan menjadi orang terbaik di hutan belantara selatan. Liu Haibo,
wakil komandan penjaga, dengan berani melangkah maju untuk menemuinya. Xiao Chen langsung mengeluarkan pisau yang patah kali ini. Bilah hitamnya sangat dingin, menggambar lintasan yang indah dan memancarkan semburan cahaya yang mempesona. Seluruh aula bergema dengan semburan guntur liar, dan suara gemuruh memekakkan telinga. Liu Haibo sepertinya tahu betapa kuatnya dia, dan tidak berani menyentuhnya secara langsung. Dia dengan cepat menghindar dan menyerang dengan pedang dari samping. Namun, kecepatan Xiao Chen terlalu cepat. Dia mengangkat pedang yang patah itu secara miring dan memotong pedang panjang itu dalam sekejap, meninggalkan bayangan di tubuhnya. Muncul tepat di sisi kanan Liu Haibo dan memukulnya dengan pisau. Semburan darah muncul, dan salah satu lengan kanan Liu Haibo terpotong. Ah! Jeritannya sangat keras, tapi tubuhnya bergerak cepat, mencoba mundur. Namun, Xiao Chen tidak mau memberinya kesempatan. Secepat kilat, suara angin dan guntur terdengar di aula lagi, diikuti oleh gelombang percikan darah, dan lengan lainnya terpotong. Rambut Liu Haibo acak-acakan dan dia berjalan mundur berlumuran darah. Bilah hitam itu melintas, sebuah kepala melayang, dan tubuh itu jatuh ke dalam genangan darah, darah mengepul keluar. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya dalam 4 serangan pedang, penjaga dan wakil lain yang seumuran dipenggal. Hal ini sangat mengerikan di hati teman-temannya. Kekuatan bertarung semacam ini begitu menakutkan sehingga Kanas bahkan merasa ragu. Bisakah kakak tertuanya benar-benar mengalahkan orang gila di depannya ini? Pisau yang patah menyapu, dan cahaya pedang yang cemerlang menyebabkan seluruh aula runtuh. Ketika semuanya menjadi tenang, Xiao Chen memegang pisau yang patah di tangannya yang panjang dan berdiri dengan tenang di atas reruntuhan Sun Yat-sen. Dia begitu sombong sehingga dia menghancurkan aula istana pangeran. Para pemuda dan pemudi yang hadir semuanya adalah keturunan elit dari kekuatan besar. Mereka menyaksikan semua ini secara diam-diam tanpa ada yang mengutarakan pendapatnya. Wu Xingfeng, bunuh dia untukku. Ekspresi Sun Miao berubah sangat jelek, dan suaranya sangat dingin. Seorang pria berambut hitam keluar dari belakang Sun Miao. Wajahnya setajam pisau, alisnya panjang dan matanya seterang bintang. Wu Xingfeng, itu dia. Wu Xingfeng benar-benar datang ke hutan belantara selatan. Pemimpin generasi muda di utara. Petik 2. Pria muda yang kuat yang dikenal tak terkalahkan. Keluar, dan Nan Huang serta elit muda lainnya semuanya tampak terkejut dan berseru. Hai Yun Sui, Yan Qingcheng, Kanasi dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi aneh saat mereka mengamati pemimpin muda legendaris ini. Bahkan di hutan belantara selatan, ada rumor tentang dia.